Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat vest atau rompi rajut seperti ini ya. Untuk ukurannya ini untuk ukuran 6-7 tahun, tapi nanti saya akan menjelaskan bagaimana membuat ukuran sesuai yang kita inginkan ya. Ini pola ini bisa untuk bayi, anak-anak sampai dewasa, baik perempuan maupun laki-laki ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali, mau dipakai atau untuk ukuran berapapun. Nanti saya akan berusaha menjelaskan bagaimana membuat ukuran sesuai yang kita inginkan, karena untuk membuat pola ini tidak ada hitungan harus kelipatan berapa, jadi terserah kita. Jadi saya akan berusaha membuat ini segampang mungkin ya. Teman-teman pasti bisa. Untuk alat dan bahan yang saya pakai ada di deskripsi, silahkan teman-teman baca. Dan untuk pembelian benangnya juga ada di deskripsi, nanti saya akan tulis. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Alat dan bahan yang saya pakai, ini saya memakai benang milk cotton yang 5 ply ya, yang ukuran tebal ya. Kemudian teman-teman di sini ada keterangannya untuk memakai hakpen 3,5 mm ya. Nah, saya memakai hakpen ukuran tulip nomor 7 yang saya pakai ya. Kemudian kita butuh jarum tapestri untuk merapikan benang, dan juga seperti biasa ada gunting ya. Baik, sebelum kita mulai saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ukuran ya. Di sini saya mempunyai tabel standar ukuran jaket atau rompi ya. Ini ukuran standar ya, jadi disesuaikan nanti dengan badan saja. Ini tidak harus patokannya ini ya teman-teman. Nah, nanti kita akan membuat lingkar dadanya terlebih dulu ya. Jadi kita perlu lingkar dada dan panjang ya. Saya nanti akan membuat untuk yang 6-7 tahun ya. Apabila teman-teman membuat ukuran dewasa bisa sekali, yaitu tinggal menyesuaikan saja dengan lingkar dadanya. Nanti saya akan jelaskan sambil praktek bagaimana membuat panjang lingkar dadanya. Jadi ini sangat bisa sekali untuk ukuran berapa saja ya teman-teman. Nah, ini untuk polanya, ini bagian belakang dan ini bagian depan ya. Jadi nanti kita akan memulai dari bagian bawah dulu ya, sesuai dengan lingkar dada yang kita mau. Nah, lingkar dada dibagi dua, itu lebar dada ya. Jadi nanti kita akan buat setengah lingkar dadanya dulu per satu bagian. Kemudian untuk ukuran lebar lengan itu terserah teman-teman mau lebar lengannya sampai bawah atau pas ketiak. Kalau rompi biasanya agak ke bawah ya, supaya tidak sempit. Nah, ini nanti teman-teman bisa sekali ukur sendiri ya. Jadi kita nanti akan membuat lebar dada terlebih dulu pada bagian bawah rompi ya. Kita mulai saja sambil praktek, saya akan sambil jelaskan ya teman-teman. Langkah pertama, kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian buat 10 rantai. Ini kita mulai dari ribbing bagian bawah teman-teman. Kemudian di lubang kedua, ini karena benangnya gelap jadi mungkin tapi mudah-mudahan jelas ya. Di lubang kedua teman-teman buat single crochet. Lubang selanjutnya single crochet.
Jadi total jumlahnya ada 9 single crochet. Dimulai dari lubang kedua ya. Seperti ini. Buat 9 single crochet. Baik, kemudian setelah 9 single crochet, rantai 1, kemudian balik, buat single crochet lagi, tapi bagian back loopnya saja ya. Di lubang kedua di sini kita buat single crochet lagi, tapi hanya di bagian back loop atau di bagian belakangnya saja, di helai yang bagian belakang ya. Buat 9 single crochet bagian back loop saja. Seperti ini. Sampai ujung. Kemudian rantai 1 lagi. Kemudian balik. Di lubang kedua buat single crochet bagian back loopnya saja sebanyak 9 kali. Nah, hanya seperti ini untuk bagian ribbing bagian bawah ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Lakukan ini sampai sepanjang lebar dada yang diinginkan. Ya, jadi mau buat lebar dada berapa, mau anak-anak atau dewasa, itu terserah, tidak ada ini di sini saya tidak ada hitungan. Mau buat misalnya kelipatan berapa, itu terserah teman-teman ya. Tidak ada hitungannya untuk polanya. Kembali dibalik lagi, kemudian di lubang kedua buat single crochet. Ya, sebanyak 9 kali back loopnya saja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman lanjutkan membuat ribbing bagian bawah ini sepanjang lebar dada ya, sekali lagi. Jadi saya tidak bisa menjawab apabila teman-teman tanya, Mbak untuk umur segini berapa lebar dadanya. Itu silakan teman-teman ukur sendiri, tergantung pemakai ya, mau badannya kurus atau gemuk atau sedang atau bagaimana. Jadi atau teman-teman bisa searching di Google untuk ukuran standarnya supaya lebih jelas berapa ukuran untuk usia segini. Tadi saya sekilas sudah memberikan ukuran standar, itu saya searching Google juga. Nah, jadi saya akan buat sekitar 35 cm ya. Teman-teman lanjutkan sesuai dengan lebar dada yang diinginkan. Mau berapa row itu terserah teman-teman ya, tidak ada patokan untuk kelipatan berapa, tidak ada. Jadi ini pola sangat mudah sekali. Saya bebaskan teman-teman membuat sampai panjang yang diinginkan, tidak usah berpatokan dengan kelipatan-kelipatan berapa. Jadi ini nanti pola ke atasnya sangat mudah. Baik teman-teman, ini saya sudah mendapat sekitar 35 cm untuk lebar dadanya. Kita akan membuat untuk nanti bagian belakang dulu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke atas, ke motif ya. Untuk motifnya sendiri sangat mudah, hanya menggunakan DC dan SC. Kita mulai saja ya. Saya masih menggunakan warna yang biru dongker, belum ganti warna ya. Untuk row pertama ini saya masih menggunakan warna ini. Rantai 1 terlebih dulu. Kemudian di lubang pertama atau di bagian ribbing sini ya, kita buat single crochet. Kemudian di lubang selanjutnya double crochet. Di sini. Kemudian single crochet lagi di sini.
kemudian double crochet lagi. Jadi polanya itu sangat mudah ya teman-teman, selang-seling saja, single crochet, double crochet, single crochet, double crochet, seperti itu saja ya. Nah, untuk yang di bawahnya itu teman-teman lihat di bagian ribbing setiap satu row isi dengan satu single crochet, kemudian satu baris ribbing kita isi dengan satu single crochet gitu, supaya tidak harus pas ya. Jadi nanti hasilnya juga lurus, tidak keriting. Seperti ini. Tarikannya tidak usah terlalu rapat, tapi juga tidak terlalu longgar ya. Kalau terlalu rapat nanti mengkerut, kalau terlalu longgar nanti akan melar ya. Seperti ini. Kita lanjutkan membuat single crochet, double crochet, selang-seling sampai di ujung bagian awal kita membuat ribbing tadi ya. Untuk motifnya belum terlalu terlihat ya, baru satu baris, nanti kalau sudah beberapa baris akan terlihat. Baik, kita sudah sampai di ujung ya, terakhir double crochet. Untuk yang terakhir ini terserah ya teman-teman, tidak harus double crochet, pokoknya sesuaikan saja dengan polanya ya. Tidak harus untuk bagian ujung harus double crochet atau harus single crochet, itu tidak masalah. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan lubangnya ya. Dan kita akan ganti warna di lubang terakhir. Jadi di double crochet kita ganti warna seperti ini ya. Jadi masukkan dikeluarkan yang terakhir itu kita masukkan warna lain. Kemudian rantai 1, untuk row yang selanjutnya ini kita sesuaikan dengan pola di bawahnya. Kalau pola di bawahnya tadi double crochet, maka yang di atasnya single crochet. Kalau pola yang di bawahnya single crochet, yang di atasnya double crochet. Jadi pola yang di atasnya itu menyesuaikan dengan pola di bawahnya. Jadi selang-seling ya. Nanti teman-teman akan melihat perbedaannya kalau sudah berganti warna ya. Kemudian double crochet. Lihat pola di bawahnya tadi ya teman-teman. Kemudian selang-seling juga di sini. Untuk yang row kedua ini double crochet, single crochet, double crochet, single crochet, disesuaikan dengan pola yang berada di bawahnya, seperti itu ya. Nanti akan kelihatan waktu kita warnanya sudah nyatu ya. Ini belum terlalu terlihat perbedaannya, tapi intinya teman-teman lihat pola di bawahnya untuk melanjutkan row di atasnya. Jadi sesuaikan saja ya. Kita lanjutkan polanya sampai ujung. Jangan lupa benang yang berwarna biru dongker ikut di bawah ya teman-teman. Jadi nanti di ujung kita akan ganti warna lagi ya. Jadi diselipkan saja di bagian bawahnya. Pokoknya benangnya selalu ikut ya. Kita lanjutkan teman-teman. Ini maaf suara saya agak bindeng ya, karena masih agak flu. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai terakhir ya. Kita benangnya kita ambil ganti warna ya, seperti ini. Rantai 1. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan pola di bawahnya ya. Di bawahnya itu kalau benangnya pendek itu berarti single crochet, berarti kita mulai dengan double crochet seperti ini. Kemudian single crochet,
kemudian double crochet. Itu sudah kelihatan ya teman-teman, untuk polanya di bawahnya kelihatan double crochet itu panjang, kemudian single crochet itu pendek. Tinggal sesuaikan saja. Kalau di bawahnya double crochet, yang atas kita buat single crochet. Kalau di bawahnya single crochet, yang atas kita buat double crochet, seperti itu. Jadi polanya hanya seperti ini saja. Nih sudah kelihatan ya teman-teman. Kalau benang di bawahnya agak pendek, itu berarti single crochet, agak panjang double crochet. Kita lanjutkan sampai di ujung. Oke teman-teman, ini sudah sampai di ujung. Kita ganti benang seperti ini. Ya, jangan lupa benangnya diikutkan, kemudian rantai 1. Kita lanjut. Kita lihat pola di bawahnya itu double crochet, maka di atasnya single crochet. Seperti ini ya. Kemudian lanjut double crochet di lubang selanjutnya. Kemudian single crochet. Double crochet lagi, single crochet, kemudian double crochet lagi, kemudian single crochet lagi, dan seterusnya ya. Oke, seperti ini saja teman-teman, polanya sangat mudah. Teman-teman lanjutkan sampai setinggi di bagian ketiak ya. Nah, nanti polanya akan seperti ini ya. Kalau baru sebaris, 2 baris belum kelihatan bagus, tapi nanti kalau sudah beberapa baris akan kelihatan polanya. Kita akan membuat 2 ya, dengan tinggi yang sama. Saya akan buat setinggi 25 cm untuk nanti dilanjutkan membuat bagian lubang lengannya. Jadi kita buat 2 sama persis terlebih dulu, supaya nanti lebih mudah ya. Teman-teman lanjutkan, saya akan skip. Lanjutkan saja ke atas sampai setinggi bagian bawah lubang lengan. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai sekitar 25 cm. Saya akan potong benangnya di lubang yang terakhir ya. Seperti ini. Karena ini saya akan putus benangnya, maka saya masukkan 2 helai semuanya ya. Nih, seperti ini. Kemudian kita gunting benangnya. Ini kita sudah mendapat tinggi dari bawah itu 25 cm. Kita ukur. Dua puluh 25 ya. Ini 24, nanti 25-nya ikut bagian ribbing saja. Tidak apa-apa. Nah, ini saya buat 2 ya, teman-teman. 2 sama persis ya, baik itu lebar dan tinggi. Ini nanti untuk bagian belakang dan bagian depan. Baik, sekarang kita akan membuat bagian belakang dulu.
ya. Kita ambil yang salah satu, jangan lupa teman-teman tentukan mana yang bagian luar, mana yang bagian dalam ya. Ini dua sisinya agak berbeda warnanya, dominan biru atau dominan biru dongker. Sebelum lanjut saya akan merapikan dulu ini ujung benangnya, kita talikan ya supaya tidak lepas. Seperti ini. Kita talikan dulu ujung benangnya ya teman-teman. Kita talikan seperti ini dulu saja. Nanti kalau sudah disambung baru kita bisa selipkan ke rompinya ya. Kita mulai dari lubang, kita buat tali simpul dulu. Kemudian kita mulai dari lubang ke-5. Jadi skip 4 lubang ya, lewati 4 lubang. Di lubang ke-5 ya, mulai dari sini kita mulai masukkan. Kemudian buat rantai 1 ya. Kita mulai motif tapi kita melakukan pengurangan di sini ya. Rantai 1, kemudian kita ambil single crochet tapi jangan dikeluarkan dulu. Lubang selanjutnya ada 3 helai di hakpen, kemudian kita keluarkan seperti ini. Kemudian lanjut ke motif, di bawahnya single crochet berarti buat double crochet seperti ini. Kemudian langsung saja ke motif double crochet, single crochet, double crochet, single crochet sampai di 5 lubang terakhir ya. Jadi nanti kita sisakan 4 lubang juga di sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan sampai di ujung. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di 6 ya, 6 lubang terakhir ya. Kemudian di lubang terakhir kita lakukan pengurangan lagi. Ganti warna ya. 2 single crochet jadikan 1. Kita ganti warna lain. Jangan lupa kita buat tali simpul terlebih dulu di warna lain, di benang baru seperti ini ya. Kemudian rantai 1 kita balik. Nah, di sini kita lakukan pengurangan lagi ya. Jadi kita masih melakukan pengurangan di ujung. Seperti ini. Jangan lupa benangnya kita rapikan, kita ikutkan saja. Atau nanti kita bisa rapikan dengan jarum tapestri juga tidak apa-apa ya. Seperti ini. Kita lakukan pengurangan. Jadi double crochet tahan, single crochet. Kemudian keluarkan. Lanjut ke motif ya. Kita lanjutkan sampai di ujung untuk melakukan pengurangan lagi. Jadi nanti saya akan melakukan pengurangan kanan dan kiri sebanyak 4 row. Ini kita baru dapat 2 row ya. Kita lanjutkan sampai di ujung. Teman-teman, ini sudah di 2 lubang yang terakhir ya. Kemudian kita lakukan pengurangan. Jadi single crochet kemudian double crochet tapi tidak dikeluarkan semua. Jadi 3
helai di lubang, kita keluarkan semua dan kita langsung ganti warna ya. Jadi langsung ambil warna yang biru dongker seperti ini ya. Ini kita sudah 2 row melakukan pengurangan. Kita lanjut untuk row yang ketiga di pengurangan ini, rantai 1 ya tadi ya. Kemudian kita lakukan pengurangan lagi, sesuaikan dengan pola di bawahnya, double crochet tapi jangan dibuang semuanya ya, jangan dikeluarkan. Kemudian single crochet 3 benang di hakpen, kemudian keluarkan, lanjut ke pola. Lanjut ke pola sampai di ujung, sisakan 2 lubang terakhir untuk melakukan pengurangan lagi. Jadi seperti itu saja teman-teman, sangat mudah sekali ya. Untuk polanya teman-teman sudah pasti sudah hafal ya, untuk melihat atau menghafalkan polanya. Pokoknya lihat saja pola di bawahnya. Kita lanjutkan sampai di ujung. Sudah sampai di ujung 2 lubang yang terakhir ya. Kita lakukan pengurangan lagi, single crochet, kemudian double crochet. Jangan dikeluarkan, 3 helai di hakpen, kita ambil warna yang biru muda. Kemudian rantai 1, kita balik. Ya, ini kita sudah 3 row melakukan pengurangan dan kita lakukan pengurangan sekali lagi ya. Rantai 1, kemudian sama caranya seperti yang di bawahnya, double crochet, kemudian tahan, single crochet, 3 helai di hakpen, kemudian keluarkan, lanjut ke pola. Seperti ini kita lakukan sampai di ujung untuk melakukan pengurangan yang terakhir ya. Kita sudah sampai di 2 lubang yang terakhir. Ya, lakukan pengurangan lagi ya. Nah, sekarang untuk row selanjutnya, saya tidak akan melakukan pengurangan lagi ya. Jadi, jalankan pola seperti biasa tanpa pengurangan. Jadi, sesuaikan dulu pola dengan pola di bawahnya ya. Jadi, kita akan melanjutkan pola ke atas tanpa pengurangan ya. Untuk panjangnya ke atas, jadi teman-teman lanjutkan sesuai dengan panjang yang diinginkan. Jadi ukur antara lebar lengan di bawah ketiak sampai dengan pundak ya. Jadi sesuai dengan ukuran yang teman-teman buat. Jadi ini saya akan skip ya, teman-teman silahkan lanjutkan sampai ketemu di bagian pundak ya. Jadi ini terus saja lanjutkan sampai setinggi yang sesuai ukuran yang teman-teman buat. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan untuk yang bagian belakangnya. Jadinya seperti ini ya. Nih, jadi tadi kita melakukan pengurangannya 4 row. Kemudian dari sini ke atas itu tanpa pengurangan. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini sekitar, saya buat sekitar ada 21 row untuk di lebar lengannya. Kita ukur tingginya sekitar 42 cm. Untuk lebarnya sekitar 18 cm, tapi nanti kita akan melakukan ribbing, jadi mungkin jatuhnya sekitar 17 ya. Jadi nanti kita akan melakukan penambahan di bagian lebar lengan ini. Oke, saya akan memutus benangnya. Seperti ini. Ya, kita potong benangnya. Untuk di bagian belakang sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan di bagian depan. Bedanya dengan bagian belakang, nanti kita akan membentuk bagian lehernya V. Ya, kalau untuk bagian lengan itu sama. Ya, kita mulai saja. Caranya sama dengan yang bagian belakang tadi. Kita mulai di lubang ke 5 ya. Jadi skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Jadi skip 4 lubang. Masuk di lubang yang kelima. Untuk caranya sama ya teman-teman. Jadi kita lakukan pengurangan dulu di sini. Caranya sama persis di bagian belakang tadi. Nah, nanti setelah pengurangan di sini kita akan membentuk untuk bentuk kerahnya ya. Untuk di sini saya akan skip ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan lihat video yang diulang, video yang bagian belakang tadi untuk cara skip bagian lebar lengan ini. Nah, nanti kita ketemu di row yang kelima ya. Maksudnya row yang kelima bagian lengan ya. Jadi ini saya akan skip. Teman-teman silahkan buat dulu 4 row di bagian sini. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 4 row untuk yang bagian pengurangan. Kemudian row selanjutnya, ya ini saya sudah dapat 4 row ya. Kemudian kita lanjut untuk row yang selanjutnya. Ya, ini tanpa pengurangan. Tapi kita belum membentuk bagian lehernya. Kita lakukan dulu ini tanpa pengurangan. Kita buat polanya dulu sampai di ujung ya. Ini tanpa pengurangan untuk row yang kelima ya. Bagian lengan. Kita lakukan pola sampai di ujung. Baik, kita sudah sampai di ujung. Kemudian ganti warna yang biru muda. Ya. Rantai 1, kemudian balik. Kemudian lanjut ke pola ya. Tanpa pengurangan ya, teman-teman. Kita lakukan sampai di ujung ya. Baik teman-teman, ini saya sudah sampai di ujung ya. Kemudian ganti warna. Rantai 1, kemudian kita balik. Nah teman-teman, kita akan mulai membentuk bagian kerahnya ya.
Tapi sebelumnya kita akan tandai dulu lubang yang berada di tengah-tengah, ya. Kita bisa tandai dulu dengan penanda. Kita hitung dulu lubangnya. Teman-teman silahkan menghitung lubang yang teman-teman buat yang berada di tengah-tengahnya. Kalau lubangnya ganjil, ya berarti ada satu lubang. Tapi kalau lubangnya genap, nggak apa-apa. Berarti tandai di antara dua lubang tersebut. Ya, ini kebetulan lubangnya ganjil. Jadi ganjil atau genap tidak masalah, teman-teman. Nah, kita akan membentuk kerah yang depan itu V. Ya. Kalau untuk tambahan, teman-teman, mulai dibentuknya kerah itu terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman menginginkan kerahnya itu lebar ke bawah, itu berarti teman-teman bisa membentuknya mulai dari row yang kedua atau ketiga ya. Oke, kita mulai. Untuk yang bagian lengannya tanpa pengurangan ya, nanti kita pengurangannya di tengah. Ya, kita mulai pola dulu. Sisakan dua lubang yang terakhir ya. Seperti ini. Kita lakukan pola terlebih dulu. Jadi pengurangannya nanti di kerahnya, di bagian depannya. Sisakan dua lubang yang terakhir. Ya, di sini ya. Dua lubang di sebelum penanda. Kalau genap berarti bagian penanda ikut dimasuki ya. Ini karena ganjil, maka bagian penanda tidak saya masukin. Nah, untuk pengurangannya sama seperti bagian lengan ya, teman-teman. Jadi sesuaikan pola, kemudian jangan dibuang semuanya. 3 benang di hakpen, kemudian buang semuanya, langsung ganti warna. Kemudian kita balik, kita melakukan pengurangan lagi. Ya, rantai 1, kemudian lanjut ke pola, tapi jangan dikeluarkan dulu. Seperti ini, tahan. 3 benang di hakpen, baru kita keluarkan. Jadi caranya sama persis waktu pengurangan di bagian lengan. Kita lanjut ke pola. Untuk yang bagian lengannya tanpa pengurangan. Jadi nanti lurus ke atas. Seperti ini. Kita lanjutkan sampai di ujung ya. Ganti warna. Kemudian kita balik. Rantai 1. Bagian sini jangan ada pengurangan. Kita lanjut ke bagian tengah. Jadi teman-teman saya ulangi, untuk lubang bagian kerahnya itu panjangnya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu caranya ya. Caranya yang pertama, tandai dulu di tengah-tengah ya. Kemudian lakukan pengurangan setelah tanda atau pas di tanda ya.
Jadi untuk memulai pengurangan di bagian tengah-tengah itu saya serahkan kepada teman-teman, tidak harus row seperti yang saya pilih ya, row kesekian. Jadi untuk memulainya mungkin teman-teman ingin kerahnya agak ke bawah, itu bisa bisa diakali ya. Kemudian sisakan 2 row terakhir seperti ini. Lanjut ke pola, tahan. Kemudian single crochet, tahan. 3 benang di hakpen, kemudian keluarkan, ganti warna. Baik, seperti ini teman-teman caranya. Ini lakukan pengurangannya sampai pada bagian bahu ya. Jadi lakukan pengurangan terus sampai pada bagian bahu. Ya, saya akan skip ya untuk pengurangan di sini. Teman-teman lanjutkan saja sampai pada bagian bahu. Jadi untuk jumlah row ke atasnya sesuaikan dengan tadi yang kita buat pada bagian belakang rompinya ya. Jadi jangan sampai tidak sama depan dan belakang. Jadi jumlah row-nya itu sama jumlahnya ya. Teman-teman lanjutkan. Saya akan skip sampai ketemu di bagian bahu. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk membuat yang sebelah kanan ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat di yang sebelah kiri. Caranya sama, cuma bedanya itu yang pengurangan ya, pengurangannya di sebelah kiri, kalau yang ini di sebelah kanan ya. Untuk cara pengurangannya sama persis ya teman-teman. Nah untuk di sini kalau tadi kita mulai bagian pinggir, kita mulai di bagian tengah, bagian penanda. Kita mulai. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian yang bagian penanda ini kita lompati ya. Kalau teman-teman lubangnya genap, sekali lagi berarti bagian penanda kita isi. Karena ini ganjil, bagian penandanya kita lewati, tidak masalah ya, tidak berpengaruh ke bentuknya. Soalnya nanti akan bagian kerah ini akan di-ribbing ya, jadi tidak kelihatan. Baik, kita lakukan pengurangan di sini. Seperti ini, kemudian lanjut ke pola. Untuk bagian ini saya akan skip ya teman-teman. Teman-teman silakan lanjutkan ya. Sampai di bagian pundak ya. Jadi untuk cara pengurangannya sama persis ya, tinggal penempatannya saja yang berbeda. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, untuk membuat lubangnya, mulainya itu terserah teman-teman mau kerahnya itu agak naik mendekati leher atau agak turun ya, turun ke dada ya. Jadi bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi asalkan teman-teman tahu caranya itu tidak masalah ya. Jadi yang langkah pertama tadi kita hitung lubangnya, kemudian kasih penanda di tengah, kemudian mulai lakukan pengurangan di bagian dekat dengan tanda atau pada bagian tandanya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman membuat kok ini kerahnya terlalu ke atas, kok ini terlalu ke bawah.
Seperti itu. Jadi teman-teman atur sendiri sesuai dengan selera yang diinginkan. Mau selebar apa bagian kerahnya. Tentu saja disesuaikan dengan besarnya rompi ya. Jadi mungkin saat ini yang saya buat untuk ukuran 7 tahun, mungkin teman-teman untuk ukuran yang dewasa bisa dibuat lebih lebar. Atau misalnya ukuran bayi bisa dibuat lebih kecil. Itu saya serahkan ke teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu caranya. Baik, untuk di bagian ini saya akan skip. Teman-teman silahkan lanjutkan sampai pada bagian bahu, nanti membentuk huruf V ya pada bagian lehernya. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai untuk yang di bagian depan. Ya, sekarang kita akan menjahit di sisi kanan dan kiri, kemudian di bagian depan. Ya, jangan lupa atau perhatikan untuk bagian dalam dan luar ya, karena agak berbeda. Ya, kita akan mulai menjahitnya. Saya akan menjahit dengan menggunakan jarum tapestri saja. Ya, kita menjahitnya dari bagian dalam ya. Ini bagian dalam dan luar berbeda ya. Jadi teman-teman silahkan pilih mana yang mau dipakai untuk bagian dalam dan luar. Ini untuk bagian dalam kita akan menjahit dengan jarum tapestri. Caranya sangat mudah sekali, tapi lakukan dengan pelan-pelan saja supaya hasil jahitannya lebih rapi dan tidak terlalu kelihatan ya. Oke, seperti ini saja. Kita talikan terlebih dulu. Ya, supaya lebih jelas cara menjahitnya bagaimana. Jadi, perhatikan penyatuan motifnya ya. Jadi di sini supaya motifnya itu terlihat nyambung, jadi perhatikan cara menjahitnya seperti ini teman-teman. Jadi selipkan seperti ini. Jahit serapi mungkin, pelan-pelan saja. Lakukan dengan hati-hati, jadi tidak usah buru-buru untuk menjahit di sini, supaya hasilnya juga maksimal ya teman-teman. Seperti ini saja. Ya, perhatikan untuk motifnya ya. Jadi yang biru kelihatan, yang biru muda, satukan dengan yang biru, kemudian yang dongker, satukan dengan yang dongker. Jadi nanti sambungannya itu menyatu. Ya, lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati ya teman-teman. Kita lanjutkan menjahit sampai di bagian bawah, di bagian ribbing ya. Oke, lakukan, lanjutkan menjahit bagian ini. Teman-teman, ini sudah sampai di bagian bawah. Kita kunci. Kemudian talinya kita bisa selipkan ke rajutannya. Nah, ini teman-teman kita balik. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini tampak dari luar. Sambungannya seperti ini.
Kita bisa rapikan benangnya. Kita lakukan di sisi yang sebelahnya ya. Jadi lakukan di sini, kemudian di bagian bahu juga sambungkan. Ya, saya akan skip. Oke teman-teman, setelah kita jahit, sekarang kita mulai ripping pada bagian leher. Buat slip knot, kemudian buat 5 rantai. Di rantai kedua buat single crochet. Jadi jumlah single crochet ada 4 single crochet seperti ini. Kemudian slip stitch 2 kali seperti ini. Kemudian balik. Kemudian di lubang pertama kita buat single crochet di 4 lubang ya. Jadi 4 kali single crochet di bagian back loop. Kalau untuk proses ribbing selalu bagian back loop ya teman-teman. Rantai 1, kemudian di bagian back loop lagi buat 4 single crochet. Ya, kemudian slip stitch ya di lubang seperti ini. Ya, kemudian lakukan bolak-balik ya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial saya sebelumnya dalam membuat wearable mungkin sudah paham ya. Jadi kita lakukan ribbing memutar, mengitari kerah ini ya. Ini tanpa pengurangan, tanpa penambahan. Jadi lakukan saja memutar. Seperti ini. Jadi nanti untuk lubangnya itu teman-teman sesuaikan dengan polanya. Kalau pada bagian double crochet berarti slip stitch di 2 lubang, tapi kalau bagian single crochet berarti slip stitch di 1 lubang gitu ya. Nanti kelihatan itu pada motif tusukannya. Nah, ini pada bagian double crochet tusuk di 2 lubang, kalau bagian single crochet tusuk di 1 lubang. Kita lakukan memutar ya. Oke teman-teman, ini kita sudah dapat 1 putaran. Kemudian yang terakhir kita bisa jahit. Ini di sini untuk merapikannya ya. Untuk di lubang yang terakhir ya, supaya rapi dan tertutup ya. Kita bisa jahit seperti ini. Kita jahit pakai jarum tapestri saja. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi yang saya bilang kalau jumlah tusukannya genap atau ganjil tidak terlalu kelihatan. Nah, ini maksud saya. Jadi di sini tidak akan terlihat genap atau ganjilnya ya. Tidak terlalu berpengaruh ke bentuknya. Kita rapikan benang-benangnya yang di sini. Kita bisa selip-selipkan ujungnya ya teman-teman. Baik teman-teman, bagian kerah sudah. Sekarang kita akan meribbing bagian lengan. Ini saya sudah selesai untuk bagian yang sisi kiri. Kita lakukan yang sisi kanan. Caranya sama ya teman-teman. Kita mulai di bawah, bagian bawah ketiak ya. Di bagian sambungan tadi kita buat tali simpul terlebih dulu. Ya. Seperti ini, kita mulai dari sini. Buat 5 rantai. 2 3 4 5. Kemudian di lubang rantai kedua kita lakukan single crochet 4 kali ya. Seperti ini. Kemudian slip stitch 2 kali. Seperti ini.
ya, kemudian balik. Single crochet bagian back loop 4 kali. Ambil apa? Tak ambilkan, diam. Stop. Rantai 1. Kemudian single crochet lagi back loop 4 kali. Kemudian slip stitch 2 kali. Jadi slip stitchnya selalu 2 kali ya teman-teman, selalu 2 kali ya. Kemudian balik, single crochet back loop 4 kali. Kemudian rantai 1, balik, single crochet back loop 4 kali. Jadi ini sama ribbingnya dengan yang bagian kerah. Kemudian slip stitch 2 kali. Ya, untuk di bagian pola single crochet itu sekali slip stitch, kemudian bagian double crochetnya 2 kali, tetapi tetap 2 kali pada proses ribbingnya. Semoga paham maksud saya ya. Jadi nanti tusukannya itu ribbingnya nggak mengkerut atau melebar, jadi pas ya. Jadi sesuaikan dengan motif polanya. Di sini kan kelihatan ya pada bagian single crochet dan double crochet. Jadi teman-teman sesuaikan di mana letak harus slip stitch. Kita lakukan sampai 1 putaran. Nah, ini di lubang yang terakhir kita slip stitch. Kita balik, kemudian kita buat single crochet back loop di lubang yang terakhir ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan gimana menjahitnya. Dan rantai 1, kemudian tarik benangnya agak panjang, kemudian potong. Jadi nanti kita menyatukan ribbingnya itu dengan jarum tapestri saja, seperti ini. Kemudian jahit dengan jarum. Jahit dari bagian dalam ya. Ini saya jahitnya dari bagian dalam, seperti ini saja. Jahit seperti biasa, serapi mungkin. Seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan benangnya. Baik teman-teman, ini hasil vase kita sudah jadi. Ya, saya yakin teman-teman bisa melakukannya karena ini polanya sangat mudah. Ya, bisa disesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Tadi saya sudah menjelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih teman-teman.